contested. They find a way to win. Siapkan cemilan, kopi, dan juga mental kalian, wahai pecinta sepak bola. Karena babak 8 besar Euro 2024 bakal menyajikan beberapa partai besar. Tak hanya itu, dua klub underdog juga akan unjuk gigi lagi menantang tim raksasa. Lantas, siapa yang akan lolos ke semifinal nanti? Sebelum membahasnya, baiknya kalian subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar gak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. 8 besar Euro 2024 akan dibuka dengan laga tuan rumah Jerman yang akan menjamu Spanyol. Dua negara yang masing-masing mengoleksi gelar Euro terbanyak. Spanyol dan Jerman bagaimanapun kini masih berebut untuk mengejar siapa yang bisa mencapai gelar keempat duluan. Dilihat dari segi head to head, ternyata Spanyol lebih unggul. Dari total 7 kali pertemuan, La Furia Roja menang 3 kali, sedangkan Der Panzer hanya menang sekali. Sisanya berakhir dengan seri. Der Panzer pernah terluka 2 kali di ajang prestisius, yakni Euro 2008 dan Piala Dunia 2010. Di ajang Nation League 2020, Jerman juga dibantai Spanyol 6 gol tanpa balas. Jerman memang punya memori kelam atas Spanyol, namun status tuan rumah menguntungkan pasukan Der Panzer. Mengapa? Karena Spanyol tak pernah menang melawan tim tuan rumah Piala Eropa. Selain tak pernah menang, La Furia Roja juga tak sanggup mencetak gol jika bertemu tuan rumah. Di Euro 1980, Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah Italia. 4 tahun berselang di Euro 1984, di final Spanyol kalah 2-0 oleh tuan rumah Prancis. Di Euro 1988, Spanyol juga kalah 2-0 melawan tuan rumah Jerman Barat. Terakhir kali Spanyol berhadapan dengan tim tuan rumah adalah di Euro 2004. Spanyol saat itu juga tumbang 1-0 melawan Portugal di babak grup. Namun Spanyol tak takut dengan kutukan tersebut. Mereka kini sedang sangar-sangarnya. Jelang laga melawan Jerman, pasukan De La Fuente belum bisa dijebol oleh pemain lawan. Spanyol juga telah mencetak 9 gol di Euro kali ini. Mereka sementara jadi tim terproduktif di Euro 2024 di bawah Jerman yang mengoleksi 10 gol. Soal pemain kunci, Jerman punya senjata andalan bernama Jamal Musiala. Pemain Munchen itu masih mengejar gelar top skor di ajang ini. Kecepatan dan finishing pemain 21 tahun ini perlu diwaspadai lini belakang Spanyol yang kerap kali lupa turun saat menyerang. Sementara itu dari kubu Spanyol, kekuatan dua pemain sayapnya yakni Nico Williams dan Lamine Yamal patut untuk dijaga ketat. Kombinasi dua pemain tersebut menurut Squawka telah menghasilkan 40 sentuhan dalam kotak penalti lawan. 20 kali berhasil melewati lawan serta 20 kali menciptakan peluang berbahaya. Selain itu patut untuk disimak juga kelemahan kedua tim. Spanyol dan Jerman sama-sama punya kelemahan. Spanyol saat melawan Georgia masih keteteran saat diserang balik. Sedangkan Jerman masih ada kelemahan dari sisi skema membongkar pertahanan lawan seperti saat melawan Swiss. Saat melawan Denmark, komposisi lini serang mereka juga masih diubah-ubah oleh Nagelsmann. Setelah laga Spanyol versus Jerman di Volkspark Stadion Hamburg, akan digelar laga ulangan final Euro 2016 antara Prancis versus Portugal. Prancis pernah punya kenangan buruk saat berjumpa Portugal. Di rumah sendiri 2016 silam, Portugal menggagalkan Le Bleu raih juara. Di Euro 2024 kali ini, Portugal dan Prancis sama-sama dicap sebagai tim besar yang seret gol. Prancis baru bisa cetak 3 gol, itu pun 2 dari gol bunuh diri, dan 1 lewat titik putih. Sementara Portugal meski bisa cetak 5 gol, namun di 2 laga terakhir melawan Georgia dan Slovenia, mereka mandul. Yang bisa membuat laga ini seru adalah faktor Mbappe dan Cristiano Ronaldo yang akan saling unjuk gigi. Dua pemain tersebut juga bisa jadi pembeda di laga ini. Bagaimanapun, publik sepak bola masih penasaran dan menanti performa terbaik dua bintang tersebut.
Mbappe selama ini kesulitan cetak gol sejak pakai topeng, sementara Ronaldo ya masih gitu-gitu aja. 1 gol pun belum bisa dicetak CR7. Selain itu, yang jadi sorotan dari kedua kubu adalah lini pertahanan. Prancis terbukti baru kebobolan 1 gol, itu pun dari penalti Lewandowski. Kuartet Konde, Saliba, Upamecano, dan Theo Hernandez begitu solid. Ditambah kiper Mike Minho dengan berbagai penyelamatan pentingnya. Sementara itu, lini belakang Portugal juga tak kalah solid. Kemarin melawan Slovenia, kiper mereka Diego Costa tampil bak pahlawan. Kiper Porto itu bisa jadi tembok yang menyulitkan Mbappe CS. Babak 8 besar bukan hanya milik tim besar saja. 2 tim underdog juga siap unjuk gigi menantang tim raksasa, salah satunya Turki, yang baru saja mengandaskan tim kejutan lainnya, Austria. Turki kini ingin mengulangi kisah Euro 2008 silam. Saat itu anak asuh Fatih Terim mampu melenggang hingga babak semifinal. Namun, memori tersebut tak mudah untuk diwujudkan. Pasalnya, Turki akan bertemu Belanda yang makin gacor pasca menghempaskan Rumania di 16 besar. Kalau kata Belanda, memangnya yang punya mimpi mengulang sukses itu hanya Turki saja. Belanda juga punya. Belanda ingin sekali mengulang sukses jadi juara seperti di Euro 1988. Kebetulan saat itu tuan rumahnya Jerman dan pelatih mereka saat ini Ronald Koeman jadi salah satu pilar yang meraih gelar tersebut. Bagi The Orange, salah satu langkah untuk mencapai mimpi tersebut tak ada lain kecuali mengandaskan Turki. Belanda punya modal apik secara head to head. Dari 7 pertemuan mereka menang 4 kali, seri 1 kali dan kalah 2 kali. Namun modal apik Belanda tersebut tak membuat Turki gentar. Mental Arda Güler dan kawan-kawan kini juga sedang naik. Strategi Turki memanfaatkan skema set piece saat melawan Austria mungkin bisa kembali dilakukan oleh Montella saat hadapi Belanda nanti. Selain itu, kembalinya Hakan Calhanoglu dari hukuman akumulasi juga jadi amunisi tambahan di lini tengah Turki. Bagi Belanda, jika mau menang melawan Turki, tirulah cara Portugal. Di babak grup, Portugal menang besar atas Turki dengan cara melakukan tekanan terhadap pemain Turki agar tak bisa mengembangkan permainan. Selain itu, Belanda juga harus meniru Portugal yang efektif memanfaatkan keteledoran bek-bek Turki untuk jadi gol. Di atas kertas, Belanda harusnya bisa lakukan ini. Lini serang Belanda seperti Gakpo, Malen maupun Depay masih on fire. Apalagi Depay dan Malen juga punya pengalaman mencetak gol saat membantai Turki 6-1 tahun 2021 lalu. Babak 8 besar Euro 2024 akan ditutup dengan laga salah satu underdog lainnya, Swiss melawan Inggris. Swiss tampil menjanjikan selama ini di Euro 2024. Mereka bahkan lolos ke 8 besar mengalahkan juara bertahan Italia. Swiss ini sepertinya hobi banget singkirkan tim besar di ajang Euro. Masih ingat di Euro 2020 lalu Prancis yang jadi korbannya? Namun kini yang akan dihadapi pasukan Murat Yakin adalah Inggris, tim yang belum bisa dikalahkan Swiss sepanjang sejarah pertemuan. Dari 9 laga, Inggris menang 7 kali dan 2 kali berakhir seri. Hal tersebut tentu jadi modal apik bagi Inggris. Apalagi secara pencapaian, Swiss belum pernah punya cerita lolos hingga babak semifinal di turnamen apapun. Mentok mereka hanya sampai babak 8 besar. Namun Inggris jangan terlena dengan catatan tersebut. Pasukan Southgate harusnya ngaca sebelum hadapi Swiss. Mereka masih bermain amburadul selama ini. Untung saja mereka tertolong oleh gol jatuh dari langit saat melawan Slovakia. Kalau tidak, mereka kini pasti sudah coming home beneran. Inggris harus lebih agresif hadapi Swiss. Pemain seperti Foden, Saka maupun Bellingham harus berani ambil resiko menusuk pertahanan lawan. Jangan sedikit-sedikit lakukan back pass. Kalau masih begitu, pemain di lini belakang Swiss bisa-bisa nganggur nanti. Jika Inggris mulai sadar diri dengan bermain menyerang, itu juga bukan berarti Inggris akan dengan mudah menjebol pertahanan Swiss. Jerman dan Italia saja sudah terbukti kesusahan. Alhasil Southgate yang bebal itu juga harus terus berinovasi.
Misalnya berani memberi menit bermain lebih kepada Palmer, Bowen maupun Toney untuk ciptakan perbedaan, atau mungkin bisa saja mengubah formasi Inggris dari 4-3-3 menjadi 3-4-3 yang pernah terbukti berhasil di Euro 2020 lalu. Menarik untuk dinanti, dari keempat laga tadi siapa yang nantinya bercokol di semifinal? Apakah semuanya adalah tim besar atau ada tim underdog yang lolos? Namun kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang layak jadi semifinalis?